dia akan positif jika itu memang berarti adalah peningkatan kapasitas produksi dan lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menjadi tanda tanya, bahkan bisa jadi pertanda buruk ketika salah satu penunjangnya penduduk usia muda 15 sampai 24 tahun yang mestinya sekolah, kuliah, masuk ke pasar tenaga kerja. Apalagi ketika dia masuk nggak dapat kerja, namanya pengangguran usia muda. Tingkat pengangguran yang turun signifikan itu ditopang oleh pesatnya angkatan kerja yang bertambah. Dia bekerja, dicatat sebagai bekerja bukan pengangguran, tapi kerjanya kurang dari 35 jam. Itu namanya pekerja tidak penuh. Nah, di antara pekerja tidak penuh ini ada lagi, kan dibagi dua kelompok. Satu kelompok yang perlu diperhatikan khusus, namanya setengah pengangguran. Pada saat bersamaan, sektor pertanian justru kontraksi. Tetapi di sisi lain dari data Februari 2024, jumlah orang yang bekerja di sana bertambah dan terbanyak. Jadi kita ini masih suka membayangkan bekerja itu orang ke kantor, orang ke pabrik. Yang kita lupa membayangkan, yang paling banyak tuh orang ke sawah atau ke peternakan dan perkebunan. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan tingkat pengangguran dan secara umum kondisi ketenagakerjaan untuk kondisi bulan Februari tahun 2024. Diumumkannya tanggal 6 Mei. Dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Februari itu sebesar 4,82%. Nah, itu didapat dari jumlah penganggur yang 7,20 juta. Jadi mohon dibedakan, jumlah penganggur itu orangnya 7,2 juta, tingkat pengangguran 4,82% itu dihitung dari jumlah penganggur dibandingkan dengan angkatan kerja ya. Nanti kita jelaskan angkatan kerja itu apa. Nah, banyak diberitakan dan termasuk BPS dalam pengumumannya. Ini merupakan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi setahun sebelumnya, Februari 2023. Jadi benar memang terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tetapi nanti kita juga lihat bahwa penurunan tersebut belum membuat kondisinya bisa dikatakan baik. Nah, mengapa? Antara lain kita akan melihat bahwa tingkat pengangguran selama era reformasi itu memang masih lebih tinggi dibandingkan zaman sebelum reformasi. Jadi pada tahun 86 sampai 1993, hampir 9 tahun, 8 tahun, itu tingkat pengangguran hanya 2,7 sampai 2,8%. Dan pada saat jelang krisis itu masih 5,5 sampai 5,5%. Jadi ketika ekonomi pulih secara pertumbuhan dari krisis ekonomi 98, tingkat pengangguran masih tetap naik. Dan jumlah penganggur juga otomatis bertambah dua-duanya ya. Nah, maka COVID ada sedikit pola yang sama meskipun tidak seradikal pada saat krisis 98. Jadi pertumbuhan ekonomi sudah membaik, tingkat pengangguran dan jumlah penganggur lebih lambat pemulihannya. Ini kita perlihatkan bahwa ini menunjukkan pengangguran jumlah orang yang biru, kotak yang ini tingkatnya. Jadi Februari 2024 ini 4,82. Memang dibandingkan Februari 2023 kan turunnya cukup luar biasa. Nah, jumlah yang nganggur pun turunnya banyak ini. Cukup banyak ya, 7,9 jadi 7,20. Tapi nanti kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, 4,82 dengan, ini nggak ada gambarnya, saya kasih gambar yang lebih lama nih, yang lebih panjang. Ini 4,82 tadi, ya toh? Ini khusus Februari ya, khusus Februari. Jadi ada dua data, Februari Agustus. Kalau kita lihat pada tahun 2020, 2019, 4,98, 4, kan sedikit nih, tipis nih. Nah, memang lebih turun dibandingkan masa-masa yang lampau. Jumlah penganggurnya lihat, 7,20 ini masih lebih besar daripada pada waktu pra-pandemi. Nah, ini Februari 2020, cara membacanya masih pra-pandemi, karena pandemi dianggap Maret kan. Ini masih lebih banyak jumlahnya. Atau kita lihat yang lebih panjang nih, tahunnya. Perhatikan bahwa kondisi tahun 2024 ini, Februari ya, khusus Februari, ini kan secara tingkat pengangguran, itu kan masih jauh lebih tinggi dibandingkan era-era sebelumnya. Nah, dengan kata lain, saya mengakui bahwa terjadi perbaikan tingkat pengangguran terbuka dan terjadi penurunan jumlah penganggur sebagaimana diumumkan BPS, tapi penurunan jumlah penganggur dan tingkat pengangguran itu belum cukup memuaskan. Itu dulu
poinnya. Nah, selain itu kita harus paham, tadi kan jumlahnya turunnya lebih sedikit, tapi persentase turunnya signifikan. Mengapa? Karena angkatan kerja bertambah. Jadi pengangguran 7,20 itu dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Begitu juga dengan tingkat pengangguran ya. Jadi selalu dibandingkan jumlah penganggur dengan angkatan kerja. Maka jumlah penganggurnya itu misalnya turun sedikit, tapi angkatan kerjanya bertambah banyak, maka persentase turunnya jadi lebih signifikan kan. Nah itu yang terjadi selama 1-2 tahun terakhir, terutama setahun Februari 2024 dibandingkan Februari 2023. Jadi kata BPS, jumlah orang yang berusia 15 tahun ke atas, jadi penduduk usia kerja namanya, itu 214 juta orang. Nah, lalu di antara 214 juta yang usianya lebih dari 15 itu ada yang angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja itu adalah orang yang masuk pasar tenaga kerja. Jadi dapat pekerjaan kah atau belum dapat, itu pengangguran dan pekerja itu adalah angkatan kerja. Sementara yang bukan angkatan kerja itu memang nggak cari kerja, usianya usia kerja, sekolah, atau dia membantu di rumah jadi ibu rumah tangga dan semacamnya. Itu jumlahnya 64,62 juta. Jadi maksud saya begini, bahwa kalau angkatan kerja meningkat itu apakah baik? Dilihat dulu datanya, belum tentu. Nah, ada angka indikator namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dibandingkan usia kerja. Logikanya kalau naik, itu berarti makin banyak penduduk yang masuk pasar tenaga. Masuk pasar itu artinya dapat pekerjaan ataupun tidak dapat pekerjaan. Yang penting pengen kerja. Kayak gitu ya. Nah kalau naik itu berarti kan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, produksi yang lebih besar itu ada. Karena kan makin banyak orang yang faktor produksi tenaga kerjanya besar. Cuma kita tetap akan lihat, kalau misalnya yang bertambah banyak itu adalah yang mestinya sekolah atau kuliah, tapi masuk pasar, kan berarti ada masalah di perekonomian. Atau mereka terserap menjadi di sektor-sektor atau di jabatan-jabatan yang tidak cukup layak sebenarnya, karena belum usianya, misal. Nah, maka mari kita harus melihat. Nah, ini dulu pengumuman. Ini tadi jumlah penduduk, lalu angkatan kerja, bukan angkatan, ini BPS ya. Nah, maka kalau kita lihat tingkat partisipasi, ini pengumuman BPS, ini data saya yang lebih panjang. Jadi 69,80, naik dari 69,30, naik dari 69,06. Bahkan kalau saya gambar lebih panjang, ternyata TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja 2020 itu adalah tingkat tertinggi sejak tahun 2012. Artinya makin banyak orang masuk tenaga kerja. BPS itu memberikan informasi tentang orang usia kerja berdasarkan rentang. Jadi 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 20 dan seterusnya. Nah, maka mestinya kita punya data tentang bagaimana yang usia 15 sampai 24 ya, yang mestinya kan kerja sekolah atau kuliah. Nah, ini data terkininya belum, tapi berdasarkan data Februari 2023 dan Agustus 2023 terjadi peningkatan, jumlahnya hampir 15%. Maka saya boleh menilai bahwa kenaikan TPAK ini dia akan positif jika itu memang berarti adalah peningkatan kapasitas produksi dan lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi tingkat kepositifannya itu menjadi tanda tanya, bahkan bisa jadi pertanda buruk ketika salah satu penunjangnya adalah penduduk usia muda. Penduduk usia muda 15 sampai 24 tahun yang mestinya sekolah, kuliah, atau pelatihan, masuk ke pasar tenaga kerja. Apalagi ketika dia masuk nggak dapat kerja, namanya pengangguran usia muda. Jadi kan angkatan kerja itu masuk itu. Nah ini saya tidak belum sempat memberikan grafiknya, tetapi cukup buat catatan saya bahwa tingkat pengangguran yang turun signifikan itu ditopang oleh pesatnya angkatan kerja yang bertambah. Nah, pesatnya angkatan kerja yang bertambah itu terlihat dari angkanya, angka jumlah orangnya, dan TPAK-nya. Ini sinyal bahwa apakah rakyat mulai begitu kesulitan sehingga mereka terpaksa bekerja, terpaksa masuk tenaga kerja. Tentu kajian lain. Tapi boleh saya menilai, berarti penurunan tingkat pengangguran itu kita diskon nilai positifnya dengan informasi tentang ini. Diskon yang lain atas tingkat pengangguran yang cukup signifikan turunnya tadi,
itu adalah dengan apa yang disebut dengan setengah penganggur. Jadi ternyata banyak orang bekerja, tapi dia tidak full bekerjanya. Nah, secara definisi BPS dia kan mengurangi jumlah pengangguran itu karena bekerja. Tetapi mari kita lihat orang bekerja itu ada yang disebut pekerja tidak penuh. Dia bekerja, dicatat sebagai bekerja bukan pengangguran, tapi kerjanya kurang dari 35 jam. Itu namanya pekerja tidak penuh. Nah, di antara pekerja tidak penuh ini ada lagi, kan dibagi dua kelompok. Satu kelompok yang perlu diperhatikan khusus, namanya setengah pengangguran. Jadi yang kurang jam kerja tadi, ada yang memang nggak ingin lagi kerja, gitu loh. Nggak cari lagi. Tapi ada yang pengen sebenarnya, tapi nggak dapet. Nah, namanya setengah penganggur. Nah, fenomenanya adalah terjadi peningkatan pekerja tidak penuh, dan lebih penting lagi, terjadi peningkatan setengah penganggur yang sangat signifikan. Nah, kita ambil pakai BPS dulu saja deh. Nah, pakai BPS 2023 6,91% naik jadi 8,52%. Nanti jumlah orangnya kita lihat. Berarti kan orang bekerja tapi sebetulnya setengah menganggur. Nah, maka kompensasinya di tingkat pengangguran yang turun. Artinya tingkat pengangguran turun itu harus dihitung juga dari sini. Bagi saya Februari 2024 itu belum menunjukkan indikasi yang positif. Kurang lebih itu ya. Nah, ini kita gambarkan yang lebih panjang. Ini namanya pekerja tidak penuh, 34,4%. Bisa dibayangkan dari 100% orang yang bekerja, itu sepertiganya sebetulnya bekerja di bawah jam normal. Dan 34,4 ini bukan tertinggi ya, tetapi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi jumlah, dari sisi setengah penganggur ini anunya, apa? Nah, ini ada datanya ternyata, maaf. Ini jumlahnya 12,11 juta orang. Tadi pengangguran 7,20. Nah, pengangguran tadi presentasinya berapa tadi? 4,98% ya. Tetapi yang setengah nganggur jumlahnya 12,11, presentasinya 8,52. Tidak usah menjadi pembelajar ekonomi, secara common sense saja kita lihat orang bekerja tapi setengah bekerja. Ini mudah ya, karena sebagiannya juga usaha untuk melayani apa di rumah tangga, membuat orderan lewat online dan seterusnya, tapi tidak full kan dia kerjanya, masih pengen kerjaan lain. Itu. Nah, itu fenomena kedua, TPAK satu, kedua fenomena pekerja tidak penuh dan setengah penganggur. Fenomena lain adalah fenomena sektor pertanian yang masih menampung pekerja sangat banyak. Maksudnya apa? Orang tercatat bekerja, tapi ternyata salah satu yang menampung terbanyak itu sektor pertanian. Nah, kalau digambar nanti ada kelihatan ya. Nah, ini saja, ini dulu yang coba lihat bahwa penampung penduduk pekerja terbesar itu adalah pertanian. Betul menurun secara persentase 28,64, tapi jumlahnya lebih dari 40 juta. Jadi pada saat bersamaan kita punya informasi sektor pertanian justru kontraksi. Bisa nggak kita pembelajar ekonomi membayangkan? Di satu sisi di triwulan 1 itu pertanian kontraksi, susut. Tetapi di sisi lain dari data Februari 2024, jumlah orang yang bekerja di sana bertambah dan terbanyak. Maka ini mencerminkan banyak persoalan ekonomi kan. Soal kemiskinan, soal orang mau kerja tapi yang nggak ada, akhirnya ditampung keluarganya di pertanian. Jadi ini very seriously ya. Jadi boleh saya menambahkan dari tadi soal TPAK, soal setengah penganggur, dan sekarang soal pertanian, bahwa penurunan tingkat pengangguran itu tidak sebagus kelihatan hanya sekedar angka itu. Nah, ini saya gambarkan pertaniannya. Jadi jumlah orang yang bekerja di pertanian Februari 2024, 40,72 juta orang. Jadi kita ini masih suka membayangkan bekerja itu orang ke kantor, orang ke pabrik. Yang kita lupa membayangkan, yang paling banyak tuh orang ke sawah atau ke tempat peternakan dan perkebunan. Itu kan artinya karena secara kasat mata itu kan kadang-kadang karena sebarannya luas tidak terlihat. Begitu juga dengan presentasinya. Jadi presentasi dari total dia masih sangat besar kan, 28,64%. Nah, aspek keempat untuk buat saya melakukan assessment penilaian terhadap penurunan tingkat pengangguran adalah ternyata orang bekerja, tetapi yang masih banyak bekerja sebagai pekerja informal. Secara persentasi terjadi sedikit penurunan, secara jumlah itu bertambah pekerja informal.
Siapa pekerja informal? Kita mulai dengan formal dulu, karena informal adalah yang bukan formal. Yang formal itu adalah yang menjadi buruh, karyawan, ataupun pegawai, termasuk ABRI dan polisi, itu termasuk pekerja formal. Yang kedua, pengusaha yang memiliki buruh tetap, itu pekerja formal. Ya, tentu saja berarti kan pengusaha kelas menengah dan besar itu kemungkinan, jarang pengusaha kecil. Nah, sedangkan yang informal itu antara lain berusaha sendiri-sendirian ya. Jadi dia jualan apa kayak itu, atau produksi apa sendiri, itu informal. Atau dia dibantu oleh keluarga, pekerja keluarga, atau buruh tidak tetap. Jadi jualan di pinggir jalan, dibantu 2-3 orang, itu kan pengusaha. Nah, itu tidak formal. Lalu ada juga yang buruh tani, pekerja bebas di pertanian, dan seterusnya. Lalu ada yang paling penting, satu komponen namanya pekerja keluarga. Jadi ada orang yang kerja, tapi tidak dibayar, pekerja keluarga. Oleh BPS dicatat bekerja. Mengapa? Karena definisi bekerja itu kalau tidak mendapat, tapi membantu memperoleh pendapatan. Jadi bisa kebayang, ada warung, eceran gitu, atau warung makan, lalu ada anaknya, atau ponakannya, atau siapapun membantu, ketika dicacah oleh BPS, dia bekerja, meskipun dia tidak digaji, pekerja keluarga. Nah, semua ini membuat kita harus memahami bahwa jika status-status pekerjaan informal ini meningkat, berarti perekonomian itu sebetulnya tidak terlalu baik. Nah, kalau jumlahnya masih sangat banyak, berarti tidak baik. Kira-kira begitu ya. Mari kita lihat angka-angkanya. Nah, ini dari BPS. Ini buruh karyawan memang paling banyak, tapi berusaha sendiri 20,47%. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, bebas di pertanian. Ini kalau dibuat dua kelompok, jadi ini yang formal 40,83, yang informal 59,17. Membaik, tapi membaik yang tidak signifikan. Ini dibandingkan Februari 2020, ini lebih tinggi. Bahkan kalau saya tidak salah, saya punya data yang lebih panjang. Jadi 59,17% dengan jumlah orang 84,13 ini adalah kondisi yang setara dengan tahun 2014 hampir ya. Jadi kan terjadi pemburukan dari konteks ini. Dan yang lebih penting jumlah orangnya bertambah. Ini rekor. Ada 84 juta orang termasuk pekerja informal. Artinya kemungkinan pendapatannya, keamanan kerjanya, keberlanjutannya itu tentu lebih berisiko daripada pekerja formal. Maka informasi ini mendiskon arti penting penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan saya ingatkan lagi, salah satu dari pekerja informal itu adalah pekerja keluarga tidak dibayar, yang jumlahnya 14,1 juta orang. Dengan demikian, dari informasi secara umum tentang penurunan tingkat pengangguran, penurunan jumlah penganggur, dengan informasi yang saya berikan tadi, dengan analisis sedikit kepada 5-10 tahun belakangan, sebenarnya kondisi ketenaga kerjaan kita belum bisa dikatakan baik. Di situ bisa menggambarkan ada masalah dalam transformasi ekonomi, di mana pertanian masih menampung banyak orang, industri pengolahan tidak tumbuh sehingga tidak menyerap tenaga, tidak tumbuh cukup baik. Lalu ada sektor-sektor yang tumbuh cukup pesat, pertambangan di akhir-akhir ini, jasa perusahaan sudah lama, kemudian informasi dan komunikasi, jasa keuangan, ini tidak menggendong tenaga kerja yang banyak. Ya, artinya ini diperlukan kebijakan ekonomi yang menyeluruh, yang memadukan antara pertumbuhan ekonomi, sudut pandangnya ya, penyerapan tenaga kerja, kemudian juga nanti ekspor impor, kita belum bahas apakah produk-produknya bisa diekspor. Kalau jasa-jasa kemasyarakatan, termasuk tadi jasa kesehatan, kan tidak bisa diimpor. Jasa perusahaan pun bukan jasa perusahaan impor yang kita, ini jasa perusahaan dalam negeri. Maka saya menyimpulkan bahwa informasi tentang ketenaga kerjaan Februari 2024 bukanlah berita baik buat perekonomian Indonesia.